Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 567 piala. Awalnya, Lin Yu berpikir tidak ada harapan untuk mendapatkan pot tanah liat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria berjubah memiliki masalah ketika dia disembuhkan. Dia bahkan menyerahkan pot tanah liat untuk dirinya sendiri. Inilah mengapa Lin Yu tidak peduli tentang perlakuan Yuan He sebelumnya terhadap dirinya sendiri. Sikap, alasan rela menyembuhkan keponakannya untuknya. Mendengar kata-kata Lin Yu, pria berjubah itu tiba-tiba bergidik, berpegangan pada pot tanah liat di pelukannya, dan melihat Lin Yu dengan wajah pucat, jelas sedikit tidak mau memenuhi janjinya sebelumnya. Ekspresi Yuan He tenggelam ketika mendengar perkataan Lin Yu, dan dia berkata dengan suara rendah, "Memang, saya bersedia kalah dalam judi, Tuan Sangguan, sekarang tampaknya Anda memiliki keterampilan terbaik. Anda benar-benar harus memberinya pot ini." Meskipun Yuan He sangat tidak mau di dalam hatinya, dia hanya bisa menyalahkan pria berjubah karena tidak bisa hidup sesuai dengan itu. Pria berjubah menjadi pucat dan buru-buru berkata kepada Yuan He, "Direktur Yuan, saya datang ke sini kali ini untuk menyelamatkan keponakan Anda. Anda tidak bisa membiarkan saya kehilangan hartaku dengan sia-sia. Toples saya dan toples ini bukan milik pribadi saya, ini adalah milik dokter misterius kita. Alasan mengapa tuannya membiarkan saya mengeluarkannya adalah untuk membuat keponakan Anda sakit. Ini sepenuhnya karena wajah Anda. Jika Anda memberikannya seperti ini, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada tuan kita ketika saya kembali? Bagaimana dengan ini, Tuan Sangguan? Saya mengundang Anda ke sini, jadi saya akan membayar sejumlah uang ini. Jangan khawatir, berapapun harganya, Departemen Intelijen Militer kami akan membayar Anda. Ini selalu oke." Yuan He menghela nafas tanpa daya, tetapi dia tidak ingin merusak persahabatan antara Departemen Intelijen Militer dan dokter misterius itu, jadi dia berencana untuk menanggung kerugian bagi dokter misterius itu. "Direktur Yuan, ini bukan pertanyaan apakah Anda kalah atau tidak." Pria berjubah mengubah wajahnya dan kemudian menoleh untuk berdiskusi dengan Lin Yu, "Tuan He, atau saya tidak akan memberikan Anda toples ini, saya akan mencairkannya untuk Anda, itu setara dengan menebus toples ini dari tangan Anda. Mereka yang kembali akan menyelamatkan saya dari banyak omelan setelah saya kembali. Berapa harganya? Anda bisa menghitungnya." Setelah bertahun-tahun di sekolah Suanyi, dia telah mengumpulkan lebih banyak atau lebih sedikit tabungan, jadi pernyataan ini juga meyakinkan. Pada saat ini, meskipun dia masih terlihat tenang dan tenang ketika dia berbicara dengan Lin Yu, nadanya jauh lebih tulus, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan yang dia miliki sebelumnya, atau arogansi arogan yang memandang rendah semua dokter selain dokter misterius itu. Lin Yu melihatnya merasa sangat bahagia, tetapi semakin sedikit pria berjubah ini tidak ingin menyerahkan pot tanah liat, semakin Lin Yu ingin mendapatkan pot tanah liat di tangannya, tersenyum padanya dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Tuan, tadi Anda bilang, selain membuka klinik kesehatan, saya juga menjalankan beberapa perusahaan. Nilai ekuitas di tangan saya memang tidak banyak atau kurang. Tapi terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Lalu menurut Anda berapa uang yang Anda gunakan untuk menebus jari ini? Terima kasih. Bisakah saya melihatnya di mata saya?" Perkataan Lin Yu benar-benar tidak membual. Saham Rong Qin Meiyan dan saham Heji Feng Yuanxiang sudah cukup untuk membuat kekayaan bersihnya mencapai puluhan miliar. Dan angka ini masih beroperasi dengan upaya Sue Qin dan Shen Yuxuan menjadi lebih besar. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu pemilik toko serah terima terkaya di Tiongkok saat ini. Pria berjubah tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Jelas dia tidak berharap kekayaan Lin Yu begitu menakutkan, mengetahui bahwa Lin Yu sengaja mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa dia tidak kekurangan uang.
Tuan Ho, Anda mendorong saya ke jalan yang mutlak. Pria berjubah menelan, dan berkata dengan sedikit tangisan dalam suaranya. Tuan Sangguan, ini hanya toples tanah liat. Apakah seserius yang Anda katakan? Bahkan jika ada beberapa harta yang mengejutkan di dalamnya, Anda baru saja mengatakan bahwa buku kuno tentang dokter misterius itu aneh dan aneh. Bao memiliki segalanya, apakah kamu akan peduli tentang yang ini lagi? Lin Yu berkata sambil tersenyum, menggunakan apa yang dikatakan pria berjubah tadi untuk menghancurkannya. Pria berjubah itu agak bodoh dan kehilangan suaranya untuk sementara waktu, tidak tahu harus berbuat apa. Dia menelan, dan menatap Yuan He untuk meminta bantuan. Yuan He menghela nafas dengan wajah cemberut, dan berbisik kepada Lin Yu, Tuan He, bisakah Anda membantu keponakan saya dulu? Mari kita bicarakan perlahan-lahan ketika orang itu diselamatkan. Lin Yu tersenyum tipis, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan tenang, Direktur Yuan, maafkan aku untuk ini, maafkan aku untuk hidupku. Kamu berjanji padaku ketika aku bertaruh dengan Tuan Sangguan sekarang, siapa yang akan kalah? Anda harus rela berjudi untuk kalah dan memenuhi janji Anda. Anda terutama mengingatkan saya pada saat itu. Mengapa Pak Sangguan kalah? Sebaliknya, Anda lupa apa yang Anda katakan. Mau tak mau saya bertanya-tanya apakah kata-kata Anda memang istimewa. Katakan padaku, atau, di depan pintu dokter misterius itu, Kepala Departemen Intelijen Militer No. 2 tidak punya wewenang untuk berbicara. Yuan dia menjadi pucat saat mendengar kata-kata Lin Yu. Dia melirik keponakannya yang sekarat di tempat tidur, lalu mengerutkan kening, menatap pria berjubah dan dengan tegas berkata, Tuan Sangguan, pria itu tidak mengatakan apa-apa. Saya adalah penjamin yang saya buat untuk Anda sekarang, jadi jika Anda ingin malu, itu akan menghina reputasi saya, jadi pergilah ke wajah saya dan Anda pergi dari sini dengan bermartabat, jadi tolong berikan toples ini kepada Ho. Bapak, Direktur Yuan, ini saya. Saya benar-benar tidak bisa memberikannya kepada saya, Master Sekte kami tidak akan pernah mengampuni saya dengan mudah. Pria berjubah itu langsung memucat, dan berkata dengan nada memohon. Ayo, beri aku penegakan dan ambil stoples di tangannya. Melihat tidak ada gunanya mengatakan hal-hal yang baik, Yuan He segera menatap, dan segera memerintahkan anak buahnya untuk secara paksa merebut kendi dari tangan pria jubah itu. Iya. Orang-orang itu setuju dan bergegas untuk mengambil pot tanah liat di tangan pria jubah itu. Kamu melepaskan tuanku. Murid kecil dari pria berjubah itu bergegas untuk membantu tuannya, tetapi didorong ke tanah oleh kerumunan. Tidak, aku benar-benar tidak bisa memberikan benda ini. Saat berbicara dengan petugas, pria berjubah itu membalikkan badan, menendang seorang petugas, lalu menghantam sisi ranjang rumah sakit keponakan Yuan He, mencubit leher keponakannya dengan satu tangan, dan bergegas ke Yuan. He Leng berkata, Direktur Yuan, tolong jangan paksa saya. Ketika semua orang melihat situasi ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka terkejut, mereka tidak pernah berpikir bahwa pria berjubah akan berani mengancam keponakan Direktur Yuan. Yuan dia tiba-tiba menjadi marah, matanya pecah-pecah, dan dia menunjuk ke pria jubah dan berkata dengan tajam, Sangguan Cheng. Apakah pikiranmu dibanjiri? Tahukah kamu di mana ini? Berani saja menjadi liar di sini. Saya katakan, ini dia. Ibu kota berada di kaki kaisar, bukan Tuhanmu Han Hai. Jika kau menyinggung Lao Su akan menenangkan dewa sialmu Han Hai setiap menit. Ucapannya sangat agung, dan auranya seperti pelangi, jelas dia benar-benar marah, dan bahkan aura gangster prajurit itu dipaksa keluar. Tapi apa yang dia katakan sama sekali tidak berlebihan, tidak peduli seberapa kuat sekolah Suanyi, itu hanya sekte, dan tidak bisa melawan seluruh negeri sama sekali. Jika Yuan He kesal, dia dapat memobilisasi puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu pasukan selain memobilisasi orang dari Departemen Intelijen Militer. Pada saat itu,
bahkan jika setiap dokter misterius dapat melawan 100 melawan 100. Harus dihancurkan. Oleh karena itu, betapapun kuatnya individu, mereka harus jujur di depan aparatur negara. Pria berjubah itu langsung mengubah wajahnya ketika dia mendengar ini, dan dia bisa melihat bahwa Yuan He benar-benar kesal. Mengetahui bahwa kata-kata Yuan He tidak mengkhawatirkan, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengambil tangannya dari leher keponakan Yuan He, dan berkata dengan suara yang dalam, "Direktur Yuan, maafkan aku. Aku baru saja ceroboh. Kepalaku panas dan melakukan hal bodoh. Jangan akrab denganku. Berikan saja pot ini kepada Tuan He." Berbicara tentang dia berjalan di sekitar ujung tempat tidur, Lin Yu dengan cepat berjalan beberapa langkah, siap untuk mengambil toples dari tangan pria jubah itu. Pria jubah itu melambai padanya, meletakkan toples di atas meja, dan kemudian melepas sarung tangan dan meletakkannya di sebelah toples. Berkata dengan suara rendah kepada Lin Yu, "Tuan He, tolong perlakukan harta karun dalam toples ini dengan baik. Mungkin suatu hari nanti, dokter misterius saya akan memenangkannya kembali dari Anda." "Nah, jangan khawatir, saya akan menunggu kapan saja." Lin Yu tersenyum tipis, dan Zhao Zongji yang bergegas ke samping mengedipkan mata dan memberi isyarat padanya untuk membantu melihat toples itu. Zhao Zongji dengan cepat berjalan ke meja dengan tenang dan berdiri di depan toples. "Tuan Sangguan, saya juga tahu bahwa Anda baru saja bingung, jadi saya tidak akan mengejarnya." Yuan He memandang pria berjubah dengan wajah yang dalam, dan ekspresinya sedikit rileks. Dia tahu bahwa pria berjubah itu juga bertanggung jawab atas kehilangan harta karun ini. Tetapi dalam analisis terakhir, masalah ini karena Sangguan Cheng memandang rendah Lin Yu dan harus berbicara dengan mereka. Taruhan, ini juga karena Tuan Ho, bisakah Anda menyembuhkan keponakan saya sekarang? Yuan He buru-buru memberi isyarat kepada Lin Yu. Lin Yu hanya mengangguk, dan buru-buru berjalan ke arah Kapten Yuan, meletakkan tangannya di pergelangan tangan Kapten Yuan dan mencobanya di pergelangan tangan Kapten Yuan. Dia menoleh ke pria berjubah dan berkata, "Tuan Sangguan, dapatkah Anda meminjamkan saya jarum emas Anda sekarang?" Pria berjubah itu tidak pelit, dan dia mengedipkan mata pada muridnya dan memberi isyarat kepada murid kecil itu untuk mengambil jarum emas ke Lin Yu. Murid kecil itu cemberut, dan dengan enggan berjalan dan menyerahkan jarum emas kepada Lin Yu. Lin Yu dengan cepat mengambil kotak jarum, mengeluarkan jarum emas dan melihat lebih dekat. Baru kemudian dia melihat rune pada jarum emas, wajahnya terkejut, dan hatinya diam-diam berseru. Dokter misterius itu layak untuk sekolah kedokteran legendaris, dan memang harta karun keluar satu demi satu. Anda harus tahu bahwa sepasang jarum emas ini adalah jarum emas berharga yang telah hilang ribuan tahun yang lalu, tetapi secara tak terduga berada di tangan dokter misterius. Lin Yu tidak berani membuang waktu untuk menghargai jarum emas, dengan cepat mengambil jarum emas, dan dengan hati-hati meletakkan jarum di bahu Kapten Yuan. Pria berjubah itu diam-diam mendekatinya untuk melihat teknik apa yang akan digunakan Lin Yu untuk menyembuhkan Kapten Yuan. Jika memungkinkan, dia mungkin bisa mencuri beberapa tangan. Tetapi ketika dia melihat jahitan Lin Yu dengan jelas, kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan kaget, "Kamu, jahitan yang kamu gunakan, tetapi jahitan Dharma." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.